beloved republic is in the hands of madmen. Sebuah serial film dengan latar belakang sejarah Romawi. Kisah ini menceritakan situasi genting pada masa-masa akhir transisi Republik Roma yang terjadi sekitar abad ke-52 sebelum Masehi. Polemik di dalam tubuh pemerintahan Romawi terjadi saat dua tokoh besar yang bergelar triumvirat pertama, yaitu Gaius Julius Caesar serta Gnaeus Pompeius Magnus, sama-sama berlomba untuk menjadi seorang penguasa tunggal. Maka Republik Roma terpecah dalam beberapa kubu, di antaranya Julius Caesar yang berada di dalam kekuasaan pemerintahan, Pompeius Magnus sebagai anggota Kongres, serta Mark Antony yang menjadi pemimpin di ranah militer. Disinilah Pompeius Magnus mulai melobi Mark Antony supaya bergabung dengannya guna melemahkan kekuasaan Julius Caesar. Namun ternyata Mark Antony lebih mendukung Julius Caesar. Dan dari situasi itu, Pompeius Magnus memilih keluar dari ibu kota, hingga dari sinilah Julius Caesar menjadi penguasa tunggal serta seorang diktator yang sangat kuat dan paling berpengaruh. Lalu bagaimana kisah selengkapnya? Inilah alur cerita dari serial film. Kisah ini dibuka dengan memperlihatkan situasi pada abad 52 sebelum Masehi. Kala itu terlihat seorang panglima perang, aristokrat Roma, sekaligus salah satu anggota triumvirat pertama yang bernama Julius Caesar. Beliau sedang mengadakan kampanye militernya di wilayah Gaul dalam rangka untuk memperluas wilayah kekuasaannya sebagai penguasa Republik Roma. Meskipun sebetulnya sebuah fakta tersembunyi mulai terungkap bahwasanya invasi yang dilakukannya itu bertujuan untuk memperkaya dirinya sendiri sekaligus mempatenkan posisinya sebagai pemimpin tertinggi serta penguasa tunggal. Julius mengerahkan kekuatan militernya termasuk dari Legiun ke-13 demi ambisi penguasaan wilayah Gaul, dan akhirnya 8 tahun kemudian dia berhasil memenangkan misi invasinya. Maka setelah menguasai wilayah Gaul, kini tinggal satu upaya lagi supaya dirinya bisa menjadi seorang penguasa tunggal, yaitu dengan menyingkirkan sahabat sekaligus salah satu anggota triumvirat pertama yang bernama Gnaeus Pompeius Magnus yang juga ingin menjadi penguasa. Caesar stands with the common people. Diketahui, meskipun mereka masih terikat hubungan persaudaraan sebagai saudara ipar, namun keduanya memiliki cara pandang yang berbeda dalam berpolitik, di mana Magnus sangat dihormati karena beliau dikenal sebagai pemimpin yang bijaksana serta mampu mensejahterakan rakyat. Sementara Julius Caesar dikenal sebagai pemimpin yang licik serta hanya memperkaya dirinya dari hasil rampasan perang. Maka atas perbedaan itulah, kini Republik Roma mulai terpecah menjadi dua fraksi, yaitu fraksi Caesar serta Pompeius Magnus. What a dreadful noise plebs make when they're happy. Pompey Magnus and Julius Caesar. Perpecahan itu sangat jelas terlihat ketika dalam sidang majelis senat, semua orang yang kontra kepada Caesar menuntut semua perbuatan yang telah beliau lakukan, karena mereka telah mengetahui tujuan sebenarnya dari Caesar adalah untuk menjadi seorang raja diktator serta memperkaya dirinya sendiri. Maka demi mencegah kerusakan sistem pemerintahan republik, mereka terus menuntut serta memaksa supaya menonaktifkan jabatan Caesar sebagai gubernur di wilayah Gaul dan membubarkan pasukannya. Because he loves the people as I... Caesar's governorship in Gaul be terminated immediately. Soldiers that rule, not we fine noblemen. Tuntutan serta protes-protes yang dilakukan oleh para senator kini sudah terdengar sampai ke telinga Caesar. Maka dari sana Julius Caesar meminta saudarinya yang bernama Atia supaya mencarikan istri untuk Magnus.
Karena setelah kematian istrinya yang bernama Julia, hubungan Magnus dan Caesar kini semakin renggang. Namun saat Atia berniat menjodohkan putrinya yang bernama Octavia, ternyata Magnus telah memilih pasangan yang telah disarankan oleh orang-orang senator. Hingga secara otomatis, kini Magnus serta Caesar sudah tak punya ikatan persaudaraan apapun. All of you, this is my new wife. Puncak perselisihan di antara mereka berdua terjadi ketika peristiwa hilangnya simbol elang milik Julius Caesar, di mana benda itu merupakan simbol yang sangat penting serta dianggap keramat bagi kalangan militer Romawi yang melambangkan kesetiaan serta pengabdian. Maka hilangnya simbol elang itu akan dianggap aib bagi mereka. Dan atas hal itu, Julius Caesar langsung memerintahkan kepada pasukannya untuk mencari simbol tersebut demi mempertahankan pamor serta popularitasnya. Maka Mark Antony ditunjuk sebagai penanggung jawab dalam misi pencarian ini, hingga dia akan bekerja sama dengan para pasukan terbaik demi menemukan benda keramat tersebut. So the Tribunes say. Lucius Vorenus. Captives from every tribe in Gaul and crucify them one by one. Dari sana, dua orang prajurit terbaik dipilih, di antaranya Lucius Vorenus dan Titus Pullo, yang merupakan anggota dari Kesatuan Legiun ke-13. Lucius Vorenus merupakan seorang perwira militer berpangkat centurion dari Legiun ke-13, sementara Titus Pullo merupakan seorang prajurit militer biasa yang memiliki watak keras kepala. Titus Pullo dikenal sebagai prajurit yang sangat pemberani, meskipun kala itu dia sedang menjalani hukuman atas tindakan sikap indisiplinernya. Tapi karena Lucius Vorenus sangat membutuhkan bantuannya, maka dengan terpaksa Titus Pullo harus dibebaskan. Me? Retrieve Caesar's eagle. Your duty to his satisfaction, and you will be spared damnation in the arena. Listen, sir, thank you for taking me on this job. Singkat cerita, dalam misinya itu, mereka berdua langsung memusatkan perhatiannya kepada orang-orang Spanyol biru yang berada di wilayah Carducci. Karena menurut informasi dari para pengintainya, orang-orang itulah yang mencuri simbol elang milik Caesar, dan di sanalah mereka menemukan para kawanan penjahat yang sedang menculik seorang pria muda. Tanpa buang waktu, Lucius dan Titus Pullo langsung melakukan penyerangan hingga mereka berhasil melumpuhkan para penjahat itu. Dan ternyata benar saja, mereka merupakan orang-orang Spanyol biru yang seringkali melakukan ekspedisi. Bahkan yang paling mengejutkan, dalam penyerangan itu, mereka berhasil menyelamatkan nyawa Octavianus yang merupakan putra dari Atia sekaligus keponakan Julius Caesar. Citizen of noble birth, and I order you to cut these ropes. Octavianus berhasil diculik karena dia ditugaskan oleh ibunya ke wilayah Gaul untuk memberikan seekor kuda putih kepada Caesar atas keberhasilannya yang telah merebut wilayah Gaul. Maka keberhasilan Lucius dan Titus Pullo disambut dengan kebanggaan oleh Julius Caesar. Keberhasilan atas misi itu kini mulai mengungkapkan sebuah fakta, di mana ternyata dalang dibalik hilangnya simbol elang tersebut merupakan rencana jahat dari Gnaeus Pompeius Magnus untuk menjatuhkan pamor Julius Caesar. Hingga dari sinilah Julius Caesar mulai menganggap Magnus sebagai musuh utama. Bahkan puncaknya, dia bersedia melakukan perang sampai titik darah penghabisan. The battle begins. Mr. Pompey, I believe the enclosed man belongs. Sebelum aksinya dilaksanakan, Julius Caesar memutuskan untuk menjadikan Mark Antony sebagai tribunus rakyat di kota Roma, yaitu sebuah dewan lembaga suci yang mempunyai kuasa atau hak veto kepada dewan senat. Hak itu akan dia gunakan supaya bisa mengamankan posisi Julius Caesar sebagai gubernur, serta menolak dan menyangkal segala tuduhan miring dari para senator. Maka Mark Antony mulai berangkat dengan dikawal oleh Lucius Vorenus serta Titus Pullo, di mana mereka juga akan mengembalikan Octavianus kepada orang tuanya.
Dan singkat cerita, setelah mereka sampai di kota Roma, Lucius Vorenus langsung berniat untuk menemui istri tercintanya yang sudah ditinggalkan selama 8 tahun lamanya. Namun kehadirannya mengejutkan semua orang, termasuk istrinya yang bernama Niobe. Karena kala itu, istrinya sedang menggendong seorang bayi hingga mengakibatkan Lucius naik pitam karena dia mengira istrinya telah berselingkuh. Namun Niobe sempat menyangkal bahwa bayi itu merupakan cucunya dari keturunan putri tertua mereka. Meskipun sebetulnya Niobe telah melakukan kebohongan besar karena ternyata bayi itu adalah hasil dari hubungan gelap dengan pria lain. Dan dia memutuskan menikah lagi akibat dari ketidaktahuannya bahwa ternyata suaminya masih hidup. Let them have the love of the plebs and the pros. The son of your daughter. My daughter is on She's 13. Di saat yang sama, setelah Mark Antony diangkat menjadi tribunus, beliau langsung bertemu dengan para simpatisan Pompeius di kediaman Atia dengan tujuan untuk melakukan negosiasi jalan damai supaya menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dari kedua belah pihak. Namun ternyata semua negosiasi yang dilayangkan Mark Antony ditolak mentah-mentah. Bahkan pada saat itu, Pompeius mengklaim dirinya berada satu tingkat lebih tinggi di atas Julius Caesar. Dan tak hanya itu, Pompeius juga segera menemui Marcus Tullius Cicero yang merupakan seorang politisi serta cendekiawan moderat supaya dia bersedia untuk mendukung posisinya. Karena atas kedudukannya, Cicero memiliki suara terbanyak di Dewan Senat yang akan menguntungkannya dalam mengambil keputusan. Antony will immediately use Tribune's veto. Without dishonor. Once declared hostile, he has nothing to lose. Unless I get the full backing of the Senate tomorrow. 1 minggu kemudian, akhirnya acara persidangan dakwaan bagi aksi kejahatan Julius Caesar resmi dilakukan. Dalam sidang itu, para senator mulai mengajukan dakwaan untuk segera mengadili Julius. Bahkan di tengah perdebatan itu, Cicero yang berada di kubu Pompeius juga lebih mendukung untuk mengadili Julius Caesar. Dan tentu saja hal itu membuat Mark Antony terkejut karena keputusan Cicero tak bisa dibantah bahkan oleh hak veto yang dimilikinya yang membuat suasana kian semakin ricuh. Maka untuk menghindari keributan serta sabotase, dia meminta Lucius Vorenus untuk melakukan pengawalan ketat saat akan menjalani persidangan sesi kedua. Sementara itu di luar gedung, para simpatisan dari kubu Pompeius juga sudah mendekati gedung Senat hingga situasi saat itu semakin mencekam. Namun meskipun begitu, Pompeius menekankan kepada seluruh pendukungnya untuk tidak melakukan aksi anarkis. Bahkan dia melarang keras kepada siapapun untuk tidak menyentuh apalagi melukai Mark Antony. Tapi ternyata tetap saja, atas sikap fanatisme serta dukungan penuh kepada Pompeius, salah satu pendukungnya melakukan aksi penyerangan ketika rombongan Mark Antony hendak memasuki gedung. Make a lane there, I said! Come on, you bastards! Upaya pengamanan segera dilakukan oleh Lucius Vorenus serta Titus Pulo selaku prajurit elit yang bertanggung jawab atas keselamatan Mark Antony. Bahkan dari situasi kericuhan itu, Lucius Vorenus mengalami luka yang cukup parah hingga atas jumlah para pendukung Pompeius yang sangat banyak, maka Mark Antony memutuskan untuk berusaha melarikan diri dari kota Roma. Dan setelah kabar penyerangan itu telah sampai kepada Julius Caesar, ternyata kejadian itu membuatnya murka hingga dari sini awal mula pecahnya perang saudara di dalam tubuh Romawi. Julius Caesar is an enemy of Rome. Senate have formally declared. Dari sana, Julius langsung mengerahkan seluruh pasukan legiun ke-13 untuk diberangkatkan ke kota Roma. Bahkan mereka menerjunkan unit kavaleri elit Eubian sebagai pasukan pengintai serta pelindung. Berita tentang dikerahkannya pasukan legiun ke-13 itu membuat seluruh bangsawan serta para petinggi merasa khawatir dan ketakutan. Apalagi semua orang telah mengetahui bahwa pasukan yang dimiliki Julius merupakan pasukan yang sangat kuat dan ditakuti. Hingga satu-satunya cara supaya mereka bisa selamat dari ancaman peperangan itu adalah dengan cara mengungsi dan melarikan diri dari ibu kota Roma. What makes your man Vorenus so morose thing to do? 1 legion. Pada awalnya, rencana pengungsian itu sangat ditentang keras oleh para pendukung fanatis Pompeius.
Namun atas kekhawatiran serta situasi yang tak memungkinkan, membuat Pompeius tak mempunyai pilihan lain. Terlebih pasukan yang dia miliki di kota Roma, sebagian besar merupakan prajurit muda amatir yang belum memiliki pengalaman bertempur di medan perang. The towns of Italy will close their gates to him, to Corfinium, and rally my legions there. It's an armed gang. It is all highly irregular. Maka untuk melampiaskan kemarahan atas tindakan yang dilakukan oleh Julius, kala itu keluarga Julius Caesar menjadi sasaran penyerangan oleh para pendukung fanatik Pompeius. Karena saat itu mereka menganggap bahwa Julius kini telah berkhianat kepada Romawi serta menjadi musuh mereka. Meskipun aksi anarkis yang telah direncanakan oleh para pendukungnya segera dihentikan oleh Pompeius karena beliau langsung melakukan sebuah ultimatum atau ancaman kepada seluruh warga serta pendukungnya bahwa jika mereka masih bertahan di kota Roma, maka sama saja mereka merupakan seorang pengkhianat. Will be considered enemies of Rome. Atas ancaman itu, sebagian warga yang pro kepada Pompeius memilih pergi dari kota Roma, termasuk seorang pria bernama Marcus Junius Brutus yang merupakan putra dari seorang wanita bernama Servilia, di mana wanita ini merupakan kekasih dari Julius Caesar. Selama ini Brutus sudah menganggap Julius Caesar sebagai ayahnya sendiri. Namun sayang, karena sifat bengis serta ambisiusnya, maka kali ini Brutus lebih memilih untuk mengikuti Pompeius, meskipun dia harus pergi sendiri tanpa ditemani ibunya, karena ternyata ibunya lebih memilih untuk tinggal di kota Roma demi bisa menemui Julius Caesar dan rela dianggap sebagai pengkhianat oleh Pompeius. But it's not safe for you. Everyone knows you're with Pompey. Keesokan harinya, pasukan kavaleri pengintai dari kubu Julius yang dipimpin oleh Lucius Vorenus dan Titus Pulo kini telah berada di perbatasan ibu kota Roma. Meskipun di saat yang sama, mereka sempat berpapasan dengan sekelompok warga yang terlihat sangat mencurigakan. Dan setelah diteliti lebih jauh, mereka baru saja menyadari bahwa orang-orang itu merupakan prajurit veteran yang pro terhadap Pompeius, sehingga pertarungan pun terjadi dengan begitu sengit. Meskipun para pasukan veteran itu berhasil dikalahkan, dan setelah itu mereka kembali melanjutkan perjalanannya. Singkat cerita, sesampainya mereka di ibu kota, Lucius Vorenus segera melakukan tugasnya untuk menyebarkan selebaran informasi yang sudah disiapkan oleh Julius Caesar. Dan setelah dia melakukan tugasnya, Lucius Vorenus memutuskan untuk keluar dari kesatuan militer dan memilih untuk hidup damai bersama istri tercintanya. Sementara itu, Titus Pulo langsung mencari sosok gadis yang telah lama dia dambakan. Namun kejadian mengejutkan terjadi saat Titus Pulo telah sampai di lokasi. Alangkah terkejutnya saat dia menemukan peti-peti yang berisi koin emas. Titus Pulo mendadak menjadi kaya raya dan menjadi seorang bangsawan. Singkat cerita, beberapa hari kemudian, kini Julius Caesar bersama pasukannya telah berhasil menduduki ibu kota dan secara otomatis kekuasaan serta pemerintahan kini berhasil direbut dari tangan Pompeius. Tapi nyatanya saat itu Julius masih merasakan kesedihan karena sebagian penduduk yang masih bertahan di kota Roma merupakan simpatisan Pompeius. Maka beliau langsung menjalankan strateginya, di mana dia segera menemui pemuka agama untuk meminta bantuannya, supaya mengabarkan kepada semua warga bahwa dia hadir di kota Roma dengan perdamaian. Bahkan beliau berjanji untuk mengembalikan pamor serta reputasinya yang selama ini tercoreng. Julius rela mengeluarkan harta yang tak sedikit demi bisa menyuap para pemuka agama serta memuluskan strateginya. Dan pada akhirnya rencananya itu berhasil karena kini para warga kembali percaya dan mulai mendukungnya. Great Jupiter, graciously give us clear sight. Sementara itu di saat yang sama di tempat lain, kini Pompeius bersama semua pengikutnya terlihat masih menunggu datangnya para prajurit yang sebelumnya ditugaskan untuk membawa emas dari kas pemerintahan.
di mana emas-emas itu akan dia gunakan untuk membiayai peralatan perang serta segala sesuatu yang akan digunakan untuk melawan kubu Julius Caesar. Namun kenyataan pahit harus dia terima saat putranya yang bernama Quintus Pompey mengatakan bahwa emas-emas itu telah berhasil direbut oleh pasukan dari kubu Julius Caesar di bawah komando Lucius Vorenus. Well, where is Durio? Where is the Never heard nor thought otherwise. Filth that they are. Left the gold to the scouts. Mendengar hal itu, Pompeius ternyata tak putus asa. Dia menginginkan emas-emas itu kembali ke tangannya karena memang harta itu sangat dibutuhkan dan merupakan hal yang paling penting baginya saat ini. Maka beliau segera kembali mengutus putranya untuk pergi ke kota Roma supaya bisa merebut emas-emas itu dari tangan Lucius Vorenus. Sementara itu di kota Roma, kini Lucius Vorenus telah menjalankan kehidupan barunya sebagai warga biasa bersama istri dan anak-anaknya. Atas rasa kebahagiaannya itu, dia memutuskan untuk membuka usaha dengan menggunakan modal dari hartanya. Bahkan saat itu, dia rela menolak tawaran harta yang melimpah dari Mark Antony supaya dia bisa bergabung kembali ke dalam kemiliteran. Atas rasa syukurnya, Lucius juga mengadakan pesta meriah yang dihadiri sejumlah kerabat, termasuk adiknya yang bernama Evander Pulcio, yang mana dia merupakan selingkuhan atau suami gelap dari Niobe sebagai istrinya. Tentu saja Niobe merasa panik atas kehadiran Evander, karena dia tak ingin rahasia pernikahannya terungkap, maka Niobe terus berusaha mencegah kehadiran Evander pada pesta tersebut. Dan pada akhirnya di tengah pesta meriah itu, tiba-tiba hal mengejutkan terjadi saat Lucius Vorenus didatangi Quintus Pompey bersama pasukannya, yang mana kedatangannya ke sana adalah untuk meminta kembali emas yang telah dicurinya. Sontak saja setelah mendengar hal itu, Lucius Vorenus sangat terkejut karena sebetulnya dia tak tahu menahu tentang peti emas yang dituduh telah dia curi. Bahkan di tengah situasi itu, Quintus Pompey sempat melakukan konfrontasi yang hampir saja mengancam nyawa keluarga Lucius Vorenus. Namun untungnya Titus Pulo datang tepat waktu sehingga dia bisa menyelamatkan nyawa keluarga Lucius Vorenus sekaligus menangkap Quintus Pompey untuk dijadikan tawanan. Do not test my patience, peasant. Wagon of treasury gold. Dari sinilah Lucius Vorenus baru saja mengetahui fakta sebenarnya tentang emas-emas yang hilang itu, karena ternyata harta itu telah berhasil ditemukan oleh Titus Pulo. Seketika dia marah dan merasa emosi karena Titus Pulo telah berani mencuri harta pemerintah serta mengancam keselamatan keluarganya. Maka dari sana Lucius Vorenus meminta Titus Pulo supaya mengembalikan harta tersebut untuk diserahkan kepada Julius Caesar. Then ride through the streets on a litter and was invaded and my wife near killed on you. I'll be off then. Tanpa buang waktu, Titus Pulo langsung menghadap Julius Caesar guna membeberkan semua kejadian yang sebenarnya, seraya menyerahkan Quintus Pompey sebagai tawanan. Seketika itu, Julius langsung terkesima dan merasa bahagia, karena kala itu dia menerima harta dengan jumlah yang sangat besar. Maka dari sana dia memutuskan untuk mengembalikan Quintus Pompey kepada ayahnya, seraya menawarkan gencatan senjata kepada kubu Pompeius. Take Pullo and retrieve the gold. 2 full moons will see you on a spike in the... Offer of equable truce on good terms. Namun tak lama setelah kejadian itu, tiba-tiba penyakit yang selama ini diderita oleh Julius kembali kambuh. Karena faktanya, selama ini beliau mengidap penyakit morbus comitalis atau kejang-kejang. Maka untuk menutupi kelemahannya itu, dia meminta kepada semua orang-orang terdekatnya supaya merahasiakan tentang penyakitnya itu, agar lawan-lawan politiknya tak pernah mengetahui kelemahannya. Dan dari sana, Julius memutuskan untuk menemui Servilia sebagai kekasih gelapnya. Never speak of this. Did you have a pleasant evening? I did.
Hubungan mereka kini sudah bukan rahasia umum. Meskipun kala itu Julius telah memiliki istri yang bernama Calpurnia, tapi nyatanya beliau lebih menyayangi wanita selingkuhannya. Meskipun hubungan terlarang mereka lambat laun mulai terkuak, bahkan kabar tersebut kini telah merebak ke seluruh penjuru kota Roma, dan Julius Caesar kini menjadi bahan olok-olokan oleh semua warga. Hingga dari sana, Julius memutuskan untuk mengakhiri hubungannya bersama Servilia dan memilih melanjutkan rumah tangganya bersama Calpurnia, karena ternyata istrinya itu merupakan putri dari seorang bangsawan yang paling dihormati di kota Roma yang bernama Lucius Calpurnus Piso sebagai mantan konsul Romawi. Servilia, we are done. Atas keputusan yang dilakukan oleh Julius, dari sana Servilia mulai menaruh dendam kepadanya. Bahkan rasa emosinya itu dia lampiaskan kepada Atia karena ternyata terkuaknya rahasia hubungan mereka merupakan ulah dari Atia yang telah memerintahkan pelayannya supaya bisa menghancurkan hubungan gelap mereka. Live a long life of bitter as I curse Atia of the Julia. Beberapa bulan kemudian, permasalahan dalam keluarga juga terjadi kepada Lucius Vorenus, di mana kala itu Titus Pulo berhasil memergoki Niobe bersama Evander yang sedang menginap bersama. Meskipun dia lebih memilih untuk merahasiakan semua ini karena dia belum memiliki bukti yang cukup kuat. Apalagi dia masih merasa iba kepada Lucius karena usaha yang selama ini dijalaninya ternyata mengalami keterpurukan. Titus Pulo, what joy! Evander, you say? No, Evander Pulchio, my brother-in-law, my sister's husband. Nasib malang yang dialami Lucius Vorenus belum berhenti sampai di sana, karena saat itu pula dia sedang mengalami kondisi sulit setelah beberapa budaknya tewas akibat wabah Black Blood atau Black Death. Maka dari sana Lucius Vorenus memutuskan untuk menemui seorang penjahat lintah darat yang bernama Erastes Fulmen untuk meminjam modal usaha kepadanya. Meskipun Erastes menolak permintaan Lucius karena pinjamannya terlalu besar. Namun meskipun begitu, Erastes memberikan opsi kedua untuk memberikan uang kepada Lucius, yaitu dengan cara menjadikan dirinya sebagai pengawal pribadinya. And Caesar's mighty 13th. I'm no longer in the army. Putting two wolves into one cage. Maka mereka pun sepakat untuk bekerja sama, di mana pada esok harinya Lucius mulai bekerja kepada Erastes. Meskipun dari sanalah Lucius baru saja mengetahui bahwa ternyata dirinya bukan hanya dijadikan sebagai pengawal, tapi dia akan ditugaskan sebagai seorang algojo yang bertugas untuk mengeksekusi orang-orang yang terlilit hutang kepada Erastes. Hingga setelah mengetahui akan tugasnya itu, seketika itu Lucius memutuskan untuk membatalkan kerjasama mereka. Give me my money. Been eating acorns, have they? Fucks up for truffling. Too much egg. Dari sana, kehidupan Lucius Vorenus semakin kian terpuruk. Dia sudah tak tahu lagi harus dengan cara apa supaya dia bisa menafkahi keluarganya. Maka dengan terpaksa dia memutuskan untuk menerima kembali tawaran Mark Antony yang sebelumnya pernah dia tolak. Meskipun pada awalnya Antony mengabaikan permintaan Lucius karena dia merasa telah disepelekan. Namun karena Lucius Vorenus merupakan seorang prajurit serta sosok pemimpin yang sangat berpengalaman di Legion ke-13, maka pada akhirnya Antony memutuskan untuk merekrutnya kembali. Twice. But you're lucky. I reconsidered my position, sir. Ivacati Prefect, first grade, 10,000 sisters. Meskipun saat itu Titus Pulo belum mengetahui tentang Lucius Vorenus yang telah kembali ke kesatuan militer dengan jabatan barunya sebagai Evocatus Prefect kelas 1. Karena kala itu dia sedang menjalankan tugasnya sebagai pelatih untuk mengajarkan ilmu bela diri kepada Octavianus supaya kelak dia bisa menjadi seorang jenderal yang sangat terkenal. I cannot agree the Greek philosophers have much to teach. Oh, good. Defend! Shield! Dari aktivitas latihan itulah, kini mereka terlihat semakin akrab. Bahkan dengan polosnya, Titus Pulo berani menceritakan tentang masalah yang menimpa keluarga Lucius Vorenus.
atas cerita itu sebagai murid. Dari sana Octavianus bersedia untuk membantu Pullo supaya bisa mencari tahu tentang kebenaran hubungan gelap Niobe serta Evander sebagai adik iparnya. Maka pada malam harinya mereka mulai menjalankan sebuah misi rahasia untuk bisa menculik Evander, di mana mereka akan melakukan interogasi supaya bisa mengetahui kebenaran yang telah terjadi. Atas aksi penculikan itu, pada awalnya Evander membantah semua tuduhan perselingkuhan itu. Namun karena Octavianus memiliki keahlian dalam membaca psikologis manusia, pada akhirnya sebuah fakta mulai terjawab bahwasanya Evander memang memiliki hubungan gelap dengan kakak iparnya. Dan dari sana, Titus Pullo memutuskan untuk mengeksekusinya meskipun Evander merupakan adik dari sahabatnya sendiri karena dia telah melakukan tindakan kejahatan yang sangat memalukan hingga akhirnya jasad Evander dibuang ke tempat yang tak mungkin dijangkau oleh orang lain. Beberapa minggu kemudian, adik Niobe yang bernama Lady, sekaligus istri sah dari Evander, menemui kakaknya untuk mencari suaminya yang tak kunjung pulang. Saat itu, Lucius Vorenus memperkirakan bahwa Evander telah tewas karena dibunuh orang. Informasi itu pun kini telah sampai kepada Titus Pullo. Saat itu sebetulnya dia ingin memberitahukan fakta yang sebenarnya terjadi. Namun karena kondisi sahabatnya yang tak memungkinkan, maka Pullo lebih memilih merahasiakan hal ini. Bahkan dia seakan mempercayai ucapan Lucius Vorenus yang mengatakan bahwa Evander telah tewas akibat terlilit hutang. Dengan kejadian itu, hubungan pernikahan antara Lucius Vorenus dan Niobe kini telah aman dari bayang-bayang Evander, bahkan keduanya kini semakin menunjukkan keharmonisan. Sementara itu, kekisruhan di antara pemimpin besar Roma antara Julius Caesar dan Pompeius kini semakin memanas karena Pompeius menolak tawaran yang diajukan oleh Julius Caesar hingga kejadian itu membuat Julius Caesar naik pitam. From one end of Greece to the other, and he resolutely refused. Barks at the dog, and Pompey is chasing me. Seketika itu, Julius Caesar menyiapkan beberapa prajurit pilihannya untuk mengejar Pompeius. Sementara Mark Antony ditugaskan untuk memimpin Roma selagi beliau berada di luar. Kini kota Roma harus dipimpin oleh Mark Antony yang memiliki latar belakang seorang militer. Alhasil, para senator-senator di sana dibuat ciut karena Antony tak segan-segan melakukan kekerasan apabila para bangsawan menolak kebijakannya. Master of Horse and People's Tribune Mark Antony, mighty vice conqueror of Gaul, pretend so with civilians. Hal itu terlihat ketika seorang senator senior bernama Servilius yang merupakan seorang loyalis Pompeius dipanggil ke hadapan Mark Antony untuk ditugaskan membuat undang-undang yang baru yang berisikan setiap warga pribumi diwajibkan untuk bekerja di ladang ataupun di peternakan. Kebijakan itu didasari karena warga pribumi kebanyakan hanya bermalas-malasan yang menyebabkan membeledaknya para budak yang datang dan bekerja di kota Roma. Untuk itu, agar lebih efisien, undang-undang yang baru tersebut harus diterapkan. Tak hanya itu, Servilius dituntut untuk menjadikan Julius Caesar sebagai CEO konsul tahun depan. Dan jika hal tersebut dapat dilaksanakan dalam rapat senat yang akan datang, Servilius akan mendapatkan sebuah jabatan baru sebagai konsul. Mendengar hal itu, sebetulnya Servilius ingin menolaknya, apalagi Julius Caesar dianggap sebagai diktator yang akan mendapatkan jabatan di Dewan Senat. Namun karena mendapatkan ancaman dari Mark Antony, maka dengan terpaksa beliau harus menuruti keinginannya. Dan pada akhirnya dalam rapat senat tersebut, sebuah mosi yang dilayangkan oleh Servilius tak ada satupun yang menggugat. Dan hasilnya sebuah undang-undang baru telah ditetapkan, hingga Julius Caesar akan mendapatkan jabatan sebagai CEO konsul yang akan ditetapkan tahun depan. Division required. Motion carried. Beberapa bulan kemudian, Julius yang sedang mengejar Pompei sampai ke wilayah Yunani harus mendapatkan masalah bahkan serangan karena Julius Caesar kala itu hanya membawa sedikit prajurit yang membuatnya dalam keadaan terdesak.
Mau tak mau, Julius Caesar harus meminta bantuan kepada Mark Antony untuk mengirim pasukan bantuan dari Legiun ke-13 supaya bisa mengembalikan keadaan. Awalnya, Mark Antony seperti orang yang tak mempedulikan Caesar karena dia sudah terlalu nyaman menempati jabatannya di kota Roma. Namun setelah berpikir, apalagi diam-diam Atia memiliki niatan untuk mengkhianati Julius Caesar, dirinya langsung tersadar akan posisi atasannya yang banyak memiliki musuh. Bahkan dia secepat kilat mengirimkan seluruh Legiun ke-13 ke Yunani, dan secara otomatis Lucius Vorenus harus kembali bertugas dan berpisah dengan istrinya. I'll wait for you outside. Dalam misi itu, di pertengahan jalan, Legiun ke-13 mendapati sebuah bencana yang mana armadanya diterjang oleh badai laut, sehingga sebagian pasukan terdampar di pulau yang tak berpenghuni. Kala itu, terlihat armada yang tersisa dari Legiun ke-13 hanya Lucius Vorenus dan Titus Pulo, sementara Mark Antony yang terlebih dahulu pergi ke Yunani selamat dari insiden tersebut. We go eastward, they'll be able to cut us off here. Kini pasukan bantuan yang dikirimkan untuk Julius Caesar masih belum bisa menyaingi peta kekuatan Pompeius, dan kini kondisi tersebut tak disia-siakan olehnya untuk menyerang kembali Julius Caesar. Karena merasa tertantang, beliau pun menerimanya, meskipun Julius Caesar menyadari bahwa pasukannya kalah telak dari segi jumlah. Akan tetapi dalam pertempuran saudara itu, tiba-tiba Julius melakukan strategi yang sangat brilian, dan pada akhirnya penentuan perang saudara pun dimenangkan oleh kubu Julius Caesar. Sementara dari pihak Pompeius, kekalahan telak yang diderita membuat dia merasa dirugikan karena pasukannya dan juga para senator yang pro terhadapnya memilih untuk menyerah. Kini Pompeius sudah tak memiliki satupun kekuatan, bahkan kehidupannya berubah drastis. Yang awalnya beliau dikenal sebagai bangsawan kaya raya, sekarang itu tak berlaku baginya, karena dia sudah tak memiliki apapun. Bahkan dia berencana pergi ke wilayah Mesir, karena di sana dia memiliki beberapa relasi dan juga pasukan. I propose we make for Amphipoli. Beberapa hari berlalu, perjalanan Pompeius dikejutkan dengan penemuan dua pria yang tergeletak di pesisir pantai. Beliau menyadari bahwa kedua pria itu adalah prajurit militer dari Legiun ke-13 di bawah komando Caesar, yang ternyata dia adalah Lucius Vorenus serta Titus Pulo. Demi keamanannya, Pompeius membuat siasat untuk memalsukan identitas aslinya. Namun sayang, Titus Pulo dan Lucius Vorenus adalah perwira kelas atas yang sangat mengenali dirinya. Maka dari sana, Pompeius kini menyadari akan kematiannya yang sudah dekat karena selama ini dia telah menentang kebijakan Julius Caesar. Untuk itu, dia meminta satu permintaan terakhir kepada Lucius Vorenus, yang mana mereka harus memprioritaskan istri serta anaknya supaya selamat sampai tujuan. Caesar's gonna drown us in gold. Thank you. All will be well, I assure you. Tak berselang lama, tiba-tiba Lucius Vorenus mengeluarkan sebuah keputusan yang membuat Pulo tercengang, di mana dia memutuskan untuk membiarkan Pompeius melarikan diri. Dan dari kesalahannya itulah, Lucius Vorenus mendapatkan amarah besar dari Julius Caesar. Namun untung saja nyawa mereka berdua mendapatkan ampunan dari atasannya. As Pompey Magnus with his family and a party of servants. Be that so, did you not apprehend him? Now here's the onion. Kept alive for some great purpose. Sekembalinya Lucius Vorenus dan Titus Pulo ke markas militer, membuat Caesar kini mengetahui tujuan Pompeius. Seketika itu, beliau tak menyia-nyiakan kesempatan untuk memburunya ke wilayah Mesir. Di sisi lain, sebelum Caesar sampai ke wilayah Mesir, tepatnya di kota Alexandria, ternyata di sana Pompeius sudah sampai lebih dulu.
Awalnya, Pompeius belum menyadari hari itu merupakan hari terakhirnya setelah dia disambut dengan kawan lama, seorang mantan komandan militer dari Legiun keempat yang bernama Lucius Septimius. Dia tak segan-segan langsung menghunus pedangnya yang seketika seorang bangsawan sekaligus anggota triumvirat pertama tewas secara mengenaskan. What are you doing here of all places? Centurion Septimius as was. I was with you in... Going to Egypt. Beberapa minggu setelah peristiwa itu, singkat cerita, kini Julius Caesar yang didampingi bersama pasukan legionnya telah berada di kota Alexandria, Mesir, di mana wilayah itu dipimpin oleh seorang raja bernama Raja Ptolemy ke-13. Sikap keras kepala serta angkuhnya dikenal ke berbagai penjuru kerajaan. Terlebih, sifatnya itu terbentuk dari bisikan-bisikan yang selama ini terus digaungkan para penasihat serta kasim istana yang menginginkan sang raja memiliki bentuk kekuasaan tirani. How goes your preparation for war? Help you in any way whatsoever. We hope for the blessing of your presence. Supaya rencana itu berjalan dengan mulus, para kasim istana tega mengasingkan seorang ratu bernama Cleopatra. Dan dari sinilah sebuah fakta mulai terkuak, di mana sebetulnya kedatangan Julius Caesar ke wilayah Mesir bukan semata-mata untuk mencari sosok Pompeius, namun untuk menengahi perselisihan yang sedang terjadi di dalam tubuh kerajaan Mesir. Perselisihan antara penguasa Mesir itu menyebabkan kerugian tersendiri bagi Republik Romawi, karena memang kerajaan Mesir merupakan pengekspor komoditi pangan terbesar bagi Roma. Maka dari sanalah Julius berusaha mendamaikan situasi demi penduduknya supaya tidak kehilangan sumber makanan pokok. Namun upaya Julius Caesar malah dijadikan bahan olok-olokan oleh pihak Mesir karena memberitahukan informasi tentang kematian sahabatnya yaitu Pompeius di tanah Mesir. Dan dari sanalah Julius baru saja mengetahui bahwa Pompeius kini telah meninggal dengan cara yang mengenaskan. Bahkan para petinggi Mesir seakan merendahkan derajat para bangsawan Romawi yang dengan mudahnya dieksekusi tanpa harga diri. Atas sikap itulah, kini Julius mulai merasa murka dan seketika beliau mengeluarkan sebuah dekrit yang berisikan bahwasanya pihak kerajaan Mesir wajib mencari dan menangkap pelaku pembunuhan kepada Pompeius. Bahkan tak hanya itu, pihak kerajaan Mesir juga harus segera mengembalikan utang uang beserta bunganya yang dahulu pernah dipinjam oleh raja sebelumnya, yaitu Raja Ptolemy ke-12. Tabulation includes all monies borrowed. Instruments tabulate the money that was borrowed. Vassal? Vassal? I am no vassal. 17,000 drachma. Atas dekrit itu, pihak Mesir menyanggupi untuk menangkap pelaku pembunuh Pompeius. Namun untuk mengembalikan uang pinjaman beserta bunganya, mereka anggap itu sangat mustahil karena kas keuangan Mesir sedang runtuh akibat ulah Cleopatra yang mensabotase lumbung gandum kerajaan. Maka atas informasi itu, Julius langsung berinisiatif untuk mencari sosok Cleopatra, meskipun niatnya itu selalu dihalang-halangi oleh oknum yang pro terhadap Raja Ptolemy. Upaya itu terbukti ketika Lucius Vorenus bersama Titus Pulo sedang menjalankan perintah Julius Caesar untuk mencari persembunyian Ratu Cleopatra. Mereka tiba-tiba melihat beberapa prajurit Mesir yang sedang bergegas keluar dari sebuah tempat secara terburu-buru, hingga mereka meyakini bahwa tempat itu adalah lokasi Ratu Cleopatra disembunyikan. Dan benar saja, sesampainya di sana, mereka berhasil menemukan sang ratu, kemudian dengan segera menyelamatkannya dari ancaman pembunuhan, hingga misi para jajaran kerajaan Mesir untuk menyembunyikan Cleopatra berakhir dengan kegagalan. Fresh word has come from Alexandria. Maka dari sinilah awal dari kehancuran kekuasaan Raja Ptolemy sebagai penguasa tirani, karena Julius Caesar berhasil membawa kembali Cleopatra ke dalam istana. Atas aksi penyelamatan itu, orang-orang yang sebelumnya berniat jahat kepada Cleopatra dijatuhi dengan hukuman yang setimpal. Bahkan saat itu, mereka berhasil menangkap pelaku pembunuhan Pompeius yang dilakukan oleh Lucius Septimius dan dia dijatuhi hukuman penggal. Kedua, penasihat serta wazir istana Mesir yang juga diberikan hukuman penggal karena mereka berdua merupakan otak atas pengusiran dan pengasingan Cleopatra.
Dan yang terakhir adalah Raja Muda Ptolemy ke-13. Beliau sengaja dieksekusi dengan cara yang senyap tanpa diketahui oleh orang lain. Karena dari sanalah Cleopatra mulai mengetahui tujuan utama Julius Caesar yang bukan hanya menginginkan gandum, namun menginginkan seluruh wilayah Mesir supaya bisa dikuasai oleh Romawi. Maka dari sanalah Cleopatra bersedia untuk dijadikan istri keempat Julius Caesar. Bahkan singkat cerita, setelah Cleopatra berhasil memberikan seorang putra laki-laki, maka Julius Caesar resmi diangkat menjadi Raja Mesir. Dari peristiwa itu, singkat cerita, kekuasaan Romawi di bawah bendera kepemimpinan Julius Caesar semakin merajalela. Banyak pasukan dari sesama Romawi yang merasa iri, bahkan melakukan pemberontakan, termasuk yang dilakukan oleh simpatisan Pompeius, yaitu Quintus Metellus Scipio, serta sahabatnya yang bernama Cato, yang kalah telak dalam Battle of Thapsus saat melawan pasukan Julius Caesar. Kemudian, pasca kekalahan itu, mereka memutuskan untuk pergi ke wilayah Utica, karena wilayah itu masih belum terjamah dan dirasa sangat aman dari kejaran pasukan Julius Caesar. Scipio serta Cato kini mulai menerima kenyataan pahit saat mengetahui bahwa sosok Pompeius telah gugur, yang membuat mereka berdua kini tak punya pelindung serta tempat yang aman di kota Roma. Maka dari sanalah mereka berdua memutuskan untuk mengakhiri hidup mereka daripada harus terus hidup dalam pelarian. Hingga kini orang-orang yang sebelumnya menjadi loyalis Pompeius benar-benar telah habis. Musnahnya para loyalis Pompeius dirayakan oleh Julius Caesar dengan mengadakan pentas acara pantomim sebagai perayaan kemenangan mutlak Julius Caesar dalam hal perebutan kekuasaan. Mereka pun kini benar-benar kembali ke kota Roma, termasuk kepulangan para prajurit Legion ke-13 yang di dalamnya terdapat sosok Lucius Vorenus dan Titus Pullo. Happy day! Happy day! Setelah berpikir panjang dan merenung, pada akhirnya mereka memutuskan untuk berhenti dari dunia militer dan pilihan terakhir adalah menjalani kehidupan barunya sebagai warga sipil biasa. Bahkan istri Lucius Vorenus yaitu Niobe telah mempersiapkan masa-masa pensiun suaminya sebagai penjual daging. Kemudian diceritakan bahwa beberapa bulan setelah masa pensiun Lucius Vorenus, bisnis yang dijalaninya berjalan dengan sukses. Orang-orang ramai untuk berbelanja kepadanya. Namun seiring berjalannya waktu, tiba-tiba permasalahan besar kembali terjadi ketika Lucius menampar dua orang preman yang membuat keributan di dekat tokonya, di mana kedua orang itu ternyata merupakan anak buah Erastes, si mafia lintah darat yang dahulu pernah menjadi majikannya. You're a fucking shopkeeper's clerk. Atas kejadian itu, Erastes bersama anak buahnya langsung mendatangi keluarga Lucius untuk membuat perhitungan serta meminta pertanggungjawaban atas perbuatannya. Dengan teganya, Erastes menuntut Lucius supaya meminta maaf di depan umum seraya mencium kakinya. Dan jika dia menolak, maka Erastes dan anak buahnya mengancam akan memperkosa istri serta putrinya. Sebagai warga sipil yang tak punya kekuatan jabatan lagi, Lucius memutuskan untuk mengungsikan seluruh keluarganya supaya bisa pergi dari kota. Namun setelah itu, tiba-tiba dia didatangi oleh Julius Caesar yang tanpa aba-aba langsung menemuinya. Diketahui bahwa tujuan Julius datang ke sana adalah untuk mengajak Lucius bergabung ke dalam jajaran ahli politiknya. Bahkan kala itu, Julius berniat untuk mengangkatnya sebagai seorang magistrate. Dan atas permintaan itulah, pada akhirnya Lucius bersedia menerima tawaran dari Julius Caesar. Until Rome is as it was in the Golden Age. I am deeply honored by your presence here, sir. Sementara itu di saat yang sama di tempat lain, terlihat Atia dan Servilia kembali bertengkar saat Servilia tak sengaja mendengar rahasia tentang ucapan Octavianus yang mengatakan bahwa Julius Caesar sebagai pamannya mengidap penyakit yang sangat berbahaya.
Dari informasi itulah, Servilia berniat untuk bisa membalas rasa sakit hatinya kepada Caesar, yaitu dengan menuntut Octavianus supaya bisa membeberkan tentang penyakit yang dimiliki oleh Julius Caesar. He has it and suffers whether you know it or not. One of the men that did it. One of Timon's. They are my family. They love me. As I love you. Dari sana, Octavianus dijebak agar bisa berhubungan intim dengan adiknya sendiri, supaya dari hubungannya itu, dia bisa membeberkan semua informasi tentang kelemahan Julius Caesar. Namun ternyata Octavianus bukanlah pria yang bodoh, karena dengan tenangnya, dia bisa mengetahui maksud serta tujuan yang diinginkan oleh Servilia, sehingga dia bisa tetap merahasiakan tentang penyakit yang diderita oleh Julius Caesar. Meskipun hubungan terlarang yang telah direkayasa itu ternyata membuat ibunya emosi dan murka kepada Servilia, maka secara diam-diam dia pun menuntut balas dengan memerintahkan anak buahnya yaitu Timon supaya bisa mempermalukan Servilia di depan umum. You call yourself a Jew? What are you, my rabbi now? Kejadian itu membuat Servilia benar-benar merasakan dendam yang sangat membara kepada Atia, meskipun dia tak bisa melakukan apa-apa, karena kala itu Atia masih dilindungi oleh Mark Antony bahkan oleh Julius Caesar. Kemudian di saat yang sama pula, Julius Caesar telah resmi dinobatkan sebagai Raja Roma yang akan menjabat seumur hidup, yang membuat orang-orang yang sangat kontra terhadap Julius Caesar semakin merasa khawatir. Sementara itu di tempat lain, Lucius Vorenus saat itu sedang menjalankan tugasnya sebagai magistrat. Dia diutus ke wilayah Aventine untuk meminta suara dari masyarakat di sana demi bisa mendukung kebijakan Julius Caesar dalam berpolitik. Meskipun nasib yang sangat terbalik kini dialami oleh Titus Pulo karena dia masih menganggur serta tanpa arah dan tujuan. Terlebih, dia masih tak bisa melupakan kehidupannya di dunia militer. Bahkan dia sempat ingin kembali masuk ke dalam pasukan Legiun ke-13 karena memang selama ini dia sangat mencintai satuan itu. Keinginannya untuk kembali masuk ke dalam Legiun ke-13 ternyata ditolak karena peraturan yang saat ini berlaku ternyata telah berubah. Enlisted men only in the Triumph. You're a civilian. You've left the Legion, haven't you? You signed yourself. I've got most of my kit, but I've lost my crest. Surely. To look like soldiers! Dari penolakan itulah, akhirnya Pulo memutuskan untuk menjalani kehidupan barunya, yaitu dengan menikahi seorang budak bernama Eiren. Kala itu, dia rela meminjam uang dari para sahabatnya demi bisa menebus dan memerdekakan wanita pujaannya. Namun setelah Pulo berhasil memerdekakan wanita itu, ternyata sebuah fakta pahit mulai terkuak saat Eiren diketahui telah bertunangan dengan pria lain yang membuat Pulo naik pitam hingga dia memutuskan untuk menghabisi laki-laki itu. Kejadian itu membuat Eiren sangat terpukul karena telah kehilangan calon suaminya. Bahkan peristiwa itu pula yang membuat Lucius Vorenus merasa emosi akan sifat Pulo sebagai sahabat karibnya yang kini telah berubah menjadi pria yang kejam. Maka dari sanalah mereka memutuskan untuk mengakhiri ikatan persahabatan yang selama ini telah terjalin dan memulai kehidupan baru mereka di jalan masing-masing. Go! Not come back here. Stay away from me. Tak lama setelah itu, tepat 1 hari sebelum acara penobatan Julius Caesar menjadi raja diktator seumur hidup, tiba-tiba kediaman Brutus didatangi oleh seorang pria yang sudah tak asing baginya, yang mana dia adalah Quintus Valerius Pompey, sebagai putra tertua dari mendiang Pompeius Magnus. Setelah ayahnya meninggal, kini kondisi Quintus terlihat sangat memprihatinkan. Yang awalnya merupakan seorang bangsawan terhormat, kini penampilannya seperti gelandangan yang tak punya harga diri. Maka dari sanalah Quintus mulai mengungkapkan maksud serta tujuannya datang ke sana, yaitu untuk meminta perlindungan kepada Brutus serta memiliki misi untuk bisa membunuh Julius Caesar. Tentu saja Brutus menolak permintaannya, namun di saat yang sama, momen itu dimanfaatkan oleh Servilia, di mana dia memutuskan untuk menampungnya karena memiliki tujuan yang sama, yaitu melenyapkan Julius Caesar. I will burn him alive.
Pompey's natural son, eh? And there are many others, men of rank and wisdom. Namun ternyata beberapa hari kemudian, Julius Caesar bersama orang-orang kepercayaannya mulai melakukan tindakan tegas, yaitu melenyapkan siapapun orang yang terindikasi sebagai anti Julius Caesar, di mana pada hari itu mereka dihukum lalu dieksekusi supaya menghindari aksi-aksi tak terduga yang merugikan. Bahkan eksekusi itu dilakukan oleh Pulo yang kini bekerja sebagai seorang algojo yang berada bersama kelompok Erastes Pullman. Karena diketahui, kehidupan serta pekerjaan yang dijalani oleh Titus Pulo semakin membuatnya tak nyaman. Bahkan atas tekanan pekerjaannya itu, dia pernah menghabisi nyawa seorang bangsawan yang bernama Aufidius, hingga akhirnya Pulo ditangkap dan dipenjara. Murderer! 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 Titus Pulo, soldier. Berbeda dengan nasib sahabatnya yaitu Lucius Vorenus yang kini masih menjalankan pekerjaannya sebagai seorang magistrat. Bahkan dia kini menjadi orang yang lebih dekat dengan Julius Caesar. Maka atas jabatannya itu, Lucius kini dipercaya oleh para veteran dari Legiun ke-13, di mana mereka sangat berharap kepada Lucius untuk menuntut serta menyampaikan hak mereka supaya bisa diberikan tanah sebagai hadiah masa pensiun. Maka usulan dari para veteran itu dia terima dengan baik, seraya menyampaikan permintaan mereka kepada Julius Caesar. Hingga atas rasa kepercayaannya, Julius menyetujui permintaan para veteran dengan memberikan sebidang tanah di wilayah Pannonia. Namun ternyata wilayah yang diberikan Julius dikenal dengan daerah yang sangat sulit dan jauh. Maka sebagai gantinya, Julius Caesar menawarkan hadiah dengan bentuk lain, yaitu dengan memberikan koin emas. It's hard country, Pannonia, and far away. Mascius will refuse. No matter. You shall get used to good society. Make him a personal offer then. Nasib malang yang kini menimpa Titus Pulo masih berlanjut sampai saat ini. Kini dia harus mendekam di dalam penjara untuk menghabiskan sisa-sisa waktu pensiunnya. Namun kabar tentang tertangkapnya Pulo kini sudah meluas sampai informasi itu terdengar kepada Octavianus. Maka atas rasa kepedulian serta rasa kasihannya, kala itu Octavianus rela mengeluarkan uang banyak demi bisa menyewa seorang pembela atau pengacara supaya bisa membebaskan Titus Pulo. Meskipun sangat disayangkan, dalam proses peradilannya, sang pengacara tak mampu membela Titus Pulo, hingga pada akhirnya Pulo tetap harus menerima hukuman. Bahkan kini dia dijatuhi hukuman paling fenomenal yang diciptakan oleh Julius Caesar, yaitu hukuman mati di arena gladiator. It would go much easier for you if you said who it was that paid. To death in the arena. Dalam pertarungan gladiator itu, Pulo terus didesak supaya bersedia melakukan duel dengan para penantang. Meskipun saat itu, Pulo tetap diam dan seakan menolak untuk bertarung di arena tersebut. Tapi pada akhirnya, tiba-tiba jati dirinya sebagai seorang prajurit serta kesatria kembali muncul saat para penantang sengaja mengejek mantan kesatuannya, yaitu Legiun ke-13. Maka dari sana, Pulo mulai bersedia melayani para penantang dan berhasil melumpuhkan beberapa dari mereka. Meskipun di saat yang sama, Lucius Vorenus yang menyaksikan dari bangku penonton benar-benar merasakan kesedihan serta kebimbangan saat melihat sahabatnya diperlakukan serta dihukum dengan cara yang kejam seperti itu. Namun di sisi lain, dia tak bisa melakukan apa-apa karena harus mentaati hukum yang sudah dibuat oleh Julius Caesar. Namun tetap saja, rasa iba terhadap sahabatnya tak bisa tertahan lagi saat Lucius melihat Titus Pulo yang kala itu sedang dalam kondisi terpojok. Maka sesaat ketika Pulo akan dieksekusi oleh lawannya, tiba-tiba saja Lucius turun ke arena gladiator untuk membantu sahabatnya. Turunnya Lucius ke medan laga sontak membuat seluruh penonton terkejut karena mereka tak menyangka bahwa Lucius yang menjabat sebagai magistrat rela bertarung demi menolong Pulo. Awalnya dia sempat mendapatkan serangan dari lawannya, namun keahlian bela dirinya sebagai kesatria Legiun ke-13 kembali dia tunjukkan dan berhasil membalikan keadaan seraya menyelamatkan Titus Pulo.
Setelah pertarungan gladiator itu selesai dilakukan, di tempat lain diceritakan bahwa Brutus sebagai putra dari Servilia kini mulai menunjukkan sikapnya untuk memberikan dukungan kepada Julius Caesar. Permusuhan mereka sekian lama ini ingin dia akhiri, meski sebelumnya dia bersama keluarganya berada dalam kelompok yang sangat anti terhadap Julius karena merupakan loyalis setia mendiang Pompeius. Dia mulai merasa simpati kepada Julius Caesar karena memang dari dahulu beliau sudah dianggap sebagai ayahnya sendiri. Namun ternyata sikap Brutus sangat ditentang keras oleh kelompoknya, terutama keluarganya, yang tetap memposisikan diri mereka sebagai pihak oposisi. Bahkan kala itu mereka akan merencanakan aksi kudeta. Death of the Republic is not in my hands. Narrative that is decidedly plain and shallow. A tyrant's death unless a Brutus holds the knife. Maka atas sikapnya itulah, kini Brutus berhasil mengambil hati Julius Caesar. Dia pun langsung diangkat menjadi gubernur di wilayah Makedonia, meskipun tawaran jabatan itu ditolaknya karena dia tak ingin meninggalkan kota Roma serta menganggap Julius Caesar hanya ingin mengusirnya dari ibu kota. Maka dari sanalah rasa benci serta dendam kembali dirasakan oleh Brutus dan dia pun memutuskan untuk kembali bergabung bersama pihak oposisi untuk menggulingkan kekuasaan Julius Caesar. Since you ask, you have, as you well know. I can think of a few men less right. Thank you. I am honored. Setelah Lucius Vorenus berhasil menyelamatkan pulau dari kekejaman pertarungan gladiator, kini mereka berdua kembali diperbincangkan sampai mereka populer di kota Roma. Banyak sekali poster-poster gambar wajah mereka di setiap sudut kota yang membuat Pulo kini mulai kembali mendapatkan rasa percaya dirinya serta merasa bahagia. Persahabatan kedua kesatria Romawi itu kini mulai membaik. Bahkan kala itu, Pulo dipersilahkan untuk tinggal bersama keluarga Lucius Vorenus. Meskipun di balik kehadiran Pulo tersebut, ternyata terdapat siasat tersembunyi dari Eiren, karena ternyata dia masih menaruh dendam kepadanya. Walaupun semua upaya serta siasat untuk melumpuhkan Pulo berakhir dengan kegagalan setelah Niobe berhasil mengetahui rencana Eiren. What's that in your hand? We were just talking. Beberapa hari kemudian dari peristiwa itu, masalah besar kembali terjadi saat Lucius Vorenus dipanggil oleh Julius Caesar tentang tindakannya ketika dia turun ke arena gladiator untuk menolong Pulo, yang dianggap tindakan itu merupakan aksi penentangan serta pelanggaran atas perintahnya. Dari sana, Julius Caesar memberikan hukuman dengan cara mengasingkannya dari kota Roma. Namun karena sosok Lucius Vorenus kini telah sangat populer serta disukai oleh masyarakat, hukuman itu akhirnya dibatalkan karena Julius Caesar tak ingin menjatuhkan popularitasnya. Gross criminality and disobedience. Orders you dared interfere in a legally sanctioned. I do not wish to make the people angry. Maka dari sanalah keputusan yang sangat kontroversi kembali dilakukan oleh Julius Caesar saat beliau berniat untuk mengangkat Lucius Vorenus menjadi seorang senator. Meski tentu saja penunjukan itu membuat para petinggi Romawi termasuk Cicero tercengang dan menolak. Karena memang seorang senator hanya boleh diduduki oleh orang-orang yang memiliki garis keturunan bangsawan asli Roma dan tidak diberlakukan bagi kalangan rakyat jelata. Tak hanya itu, Julius Caesar juga membuat kebijakan yang semakin berani, yang membuat perpolitikan di Roma kembali gempar, saat beliau juga membuka tawaran kepada 100 orang rakyat jelata untuk bisa menjadi anggota senator baru. Bahkan beliau memperbolehkan calon senator berasal dari luar kota Roma, termasuk dari wilayah Gaul yang dahulu pernah berhasil dia taklukkan. Kebijakan yang sangat kontroversial itu dipercaya akan menjadi bumerang bagi Julius Caesar, karena para oposisi yang selama ini menentangnya akan menjadikan kebijakan ini sebagai alasan untuk melakukan kudeta dan pembunuhan. Demi satu tujuan, yaitu melenyapkan Julius Caesar dari pemerintahan dan menggagalkan kebijakan-kebijakan yang dianggap sudah melenceng jauh dari tradisi serta budaya Republik Roma. Build yet another temple, kill someone. You shall make an excellent senator. Kubu oposisi yang di dalamnya terdapat Brutus, Quintus Pompei, Cicero, dan Cassius mulai merencanakan sebuah strategi sebelum acara peresmian anggota senator itu dimulai.
mereka akan melakukan sebuah taktik supaya bisa memuluskan rencana besar mereka. Bahkan ada usulan dari beberapa orang yang menyarankan untuk melakukan pembunuhan kepada Julius Caesar ketika dia sedang tertidur. Meskipun rencana itu ditolak oleh Brutus karena dia menilai bahwa rencana tersebut terlalu mudah dilakukan. Maka dia pun menyarankan supaya aksi itu dilakukan pada waktu siang hari saat acara peresmian anggota senator. Karena jika aksi itu berhasil, maka kematian Julius Caesar akan menjadi pukulan telak bagi para loyalisnya. Belgians or freedmen, he won't rest until he's... Gentlemen, this is not some cheap murder! Please calm, Simba. If he knew, we'd be dead already. Pada akhirnya, rencana itu disetujui oleh para anggota oposisi. Hingga pada esok harinya, mereka mulai menyusun dan melakukan misi tersebut. Diawali oleh Servilia yang ditugaskan untuk mengundang Atia supaya dia bisa datang ke rumahnya. Setelah itu mereka berusaha memancing Lucius Vorenus supaya bisa menjauhi dan memecah konsentrasinya agar dia melupakan tanggung jawabnya untuk melindungi Julius Caesar, yaitu dengan cara memberitahukan tentang aib perselingkuhan yang selama ini dilakukan oleh istrinya dengan pria lain hingga istrinya melahirkan seorang anak. Maka pada saat itulah, kebohongan tentang perselingkuhan yang selama ini disembunyikan oleh Niobe pada akhirnya bisa terbongkar, yang mana informasi itu tentu saja membuat Lucius Vorenus merasa emosi. Karena kini dia baru menyadari bahwa kesetiaan serta tanggung jawabnya dalam menjadi seorang kepala keluarga ternyata dikhianati oleh istrinya sendiri. Hingga dari sana, Niobe memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri demi mengakhiri aib serta menghindari amarah suaminya. Atas peristiwa itu, kini Lucius Vorenus mulai merasa depresi dan dia sudah melupakan tugasnya untuk berada di samping Julius Caesar. Dari sana, para kelompok oposisi mulai menargetkan Mark Antony supaya bisa menjauh dari Julius Caesar. Hingga pada akhirnya, saat Julius Caesar memasuki acara penobatan para senator baru tanpa adanya pengawalan dari orang-orang hebat yang selalu ada di sampingnya, maka kesempatan itu dimanfaatkan oleh kubu oposisi untuk melakukan tugasnya dalam melenyapkan Julius Caesar. Seketika itu, Julius Caesar diserang secara bersamaan oleh kelompok pemberontak yang membuatnya tersungkur karena mendapatkan puluhan luka di tubuhnya. Dalam insiden itu, Julius Caesar yang dicap sebagai pemimpin diktator akhirnya tak berdaya. Sesaat sebelum kematiannya, Brutus ditunjuk untuk menjadi eksekutor hingga Julius Caesar pada akhirnya wafat untuk selama-lamanya. Dari sini, kita bisa melihat sebuah fakta pahit yang dialami oleh sang pemimpin, bahwasanya nyawanya kini telah berakhir di tangan Brutus yang sudah dianggap sebagai putranya sendiri. Atas kejadian memilukan itu, kini Mark Antony benar-benar menaruh dendam kepada Brutus bersama kelompoknya. Sementara Atia yang selama ini disekap di rumah Servilia, pada akhirnya dia diberitahukan bahwa keluarganya kini sudah tak memiliki pelindung karena Julius Caesar telah tewas akibat dibunuh oleh para lawan politiknya. Dan dengan ini pula, kisah ini pun akhirnya bersambung. Sekian yang kami bisa persembahkan dalam kisah kali ini. Semoga bisa menghibur sobat semuanya. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Sampai jumpa lagi di kisah berikutnya.